Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama jajaran pejabat Kementerian Keuangan mengikuti rapat perdana bersama dengan Komisi 11 DPR RI di siang hari ini. Dalam rapat ini diulas prospek perekonomian RI hingga rencana efisiensi anggaran oleh Kementerian Keuangan. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyapa langsung Menteri Keuangan Purbaya dan mengingatkan kalau ke depannya harus bersiap untuk menggelar rapat lebih rutin dengan DPR RI. Nama Pak Purbaya ini sebenarnya bukan nama yang asing, Pak. Cuma berbeda tempatnya aja. Sudah lama menjadi mitra kerja Komisi 11. Dahulu sebelumnya beliau bermitra kita sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan. Sekarang kita bermitra dengan Pak Purbaya dalam posisi sebagai Menteri Keuangan. Kalau dulu LPS itu rapat dengan Komisi 11 mungkin setahun 3 atau 5 kali. Paling banyak. Kalau sekarang mungkin nanti Pak Purbaya akan lebih sering ketemu kita, Pak. Nah, ini masalah intensitas saja, Pak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi RI masih prospektif dan akan cukup resilient. Hal ini ditunjang sejumlah faktor internal dan juga eksternal. Purbaya mengakui dinamika di global masih berpotensi berlanjut pada 2026, namun pada rapat bersama Komisi 11 DPR RI, berulang kali dia menegaskan kalau kondisi ekonomi Indonesia secara fundamental masih cukup resilient. Bahkan Kementerian Keuangan yakin pertumbuhan ekonomi pada 2026 bisa mencapai 5,4%. Pertumbuhan ini akan didorong tren konsumsi rumah tangga yang akan tumbuh 5,2%, hingga tren investasi, ekspor, dan juga posisi inflasi yang masih akan terjaga dengan baik. Selain itu, Purbaya juga meyakini era bunga rendah di global berpotensi akan dimulai. Pasalnya, Bank Sentral Amerika Serikat diyakini bakal dipangkas ke depan. Hal ini pun diharapkan bisa memicu kenaikan aliran dana investor asing ke negara emerging market, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang resilient ini menjadi modal untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi ke depan dapat tumbuh lebih tinggi dan menuju 8% dalam jangka menengah. Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi ditargetkan dapat mencapai 5,4% dengan konsumsi rumah tangga yang masih menjadi kontributor utama diperkirakan tumbuh 5,2%. Investasi ditargetkan tumbuh 5,2%, diwujudkan melalui penguatan peran Danantara untuk akselerasi investasi yang produktif pada sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi dan yang berorientasi ekspor. Dampak lanjutannya, ekspor diharapkan tumbuh lebih tinggi dengan nilai tambah yang diberikan. Ini ditargetkan tumbuh hingga 6,7%. Di samping pertumbuhan yang resilient, inflasi juga dapat dikendalikan dalam rentang target 1,5% hingga 3,5%, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan tetap memberikan margin keuntungan juga bagi produsen. Di sesi rapat Kementerian Keuangan bersama Komisi 11 DPR RI, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara pun mengungkapkan pihaknya selama 2020 tengah mengupayakan untuk menerapkan efisiensi anggaran. Bahkan dalam rentang waktu 2020 hingga 2025, efisiensi anggaran Kementerian Keuangan diyakini dapat mencapai 3,53 triliun rupiah. Pada 2026, Kementerian Keuangan pun akan tetap berupaya untuk melanjutkan program efisiensi. Sejak tahun 2020, kita telah dapat mengurangi sejumlah anggaran yang tidak diperlukan, dan kita bisa mengestimasi total efisiensi 2020 sampai 2025 adalah sebesar 3,53 triliun. Dan tentu di tahun 2026 dalam rencana kerja anggaran 2026 kita akan terus melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dan perluasan strategi efisiensi anggaran, termasuk dalam konteks pelaksanaan kolaborasi kegiatan, kemudian perluasan implementasi standarisasi biaya, pengendalian biaya belanja birokrasi, dan juga perluasan kantor-kantor layanan bersama Kemenkyu di seluruh Indonesia.